akan mempresentasikan mengenai standar isi kurikulum kimia yang ada di SMK, tepatnya pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, kemudian teman-teman kita harus tahu apa itu standar isi. Jadi, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang jenis pendidikan tertentu. Nah, ruang lingkup materi ini dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikannya. Selanjutnya, dari tingkat kompetensi itu dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kurikulum 2013 yang ada di SMK. Kita ingat lagi bahwa kurikulum 2013 itu memiliki 3 landasan ya teman-teman, yaitu landasan filosofis, terus ada landasan teoritis, dan ada landasan yudiris. Kalau landasan filosofis itu pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan untuk membangun kehidupan di masa depan yang lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Sedangkan untuk landasan teoritisnya, kurikulum 2013 itu berbasis dari standar uh, standar base kurikulum dan juga kompetensi base kurikulum. Kalau standar base kurikulum itu biasa disebut dengan pendidikan berdasarkan standar. Kalau kompetensi based kurikulum, kita kenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian untuk landasan dari yudirisnya atau landasan perundang-undangannya itu ada UUD 1945, terus juga ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, kemudian juga ada UU Nomor 17 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional serta segala ketentuan yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Kemudian juga ada peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Kemudian kita beranjak pada struktur kurikulum 2013 di SMK-nya. Jadi yang pertama itu ada kompetensi inti. Kompetensi ini nanti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas-kelas tertentu. Di K13 itu terbagi pada 4 kompetensi inti. Yang pertama, kompetensi inti sikap spiritual, lalu ada sikap sosial, dan pengetahuan, kemudian keterampilan. Kalau sikap spiritual itu maksudnya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan untuk sikap sosial, yaitu menghayati kemudian mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan lain-lainnya sebagai bentuk solusi atas permasalahan interaksi-interaksi sosial. Kemudian ada kompetensi inti pengetahuan, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan lain-lainnya berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora. Lalu untuk keterampilannya itu menunjukkan keterampilan menelaah, mengolah, dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, dan lain-lainnya. Kemudian pada susunan mata pelajarannya sendiri, Lady next, Paula. Untuk mata pelajaran yang ada di SMK itu terbagi menjadi beberapa kelompok ya teman-teman, yaitu kelompok A, B, dan C. Untuk kelompok A dan B itu kelompok mata pelajaran yang wajib. Jadi di sini ada 9 mapel wajib dan kelompok C itu peminatan vokasional.
dengan alokasi waktunya itu 48 jam per minggu dengan 1 jam pelajarannya selama 45 menit. Nah, di sini kelompok A dan kelompok C itu dikembangkan oleh pusat. Sedangkan untuk kelompok B itu ada integrasi dari pusat dan juga pemerintahan daerah. Nah, lalu untuk di SMK sendiri itu terdapat terbagi-bagi menjadi beberapa bidang. Dari bidang itu juga terbagi lagi menjadi beberapa program keahlian. Nah, dari program keahlian itu juga akan dibagi lagi menjadi kompetensi-kompetensi keahliannya. Nah, contohnya pada bidang, boleh di next, Paula? Oke, pada bidang-bidang di SMK itu menurut kurikulum 2013 itu ada teknologi dan rekayasa, teknologi informasi komunikasi, kesehatan, agribisnis agroteknologi, perikanan dan kelautan, bisnis dan manajemen, pariwisata, seni rupa dan kriya, lalu seni pertunjukan. Nah, sedangkan di bidang yang ada mapel kimianya itu cuma ada 4, yaitu teknologi rekayasa, kesehatan, agribisnis, dan agroteknologi, kemudian juga ada perikanan dan kelautan. Untuk alokasi mapel kimianya itu sekitar 108 jam per 3 sampai 4 tahun. Nah, kemudian boleh di next, Paula? Nah, ini contoh dari mata pelajaran di bidang teknologi dan rekayasa pada program keahlian teknik kimia dengan kompetensi keahliannya itu analisis pengujian lab selama 3 tahun. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, itu ada terbagi menjadi kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Untuk kelompok A dan kelompok B itu mata pelajaran wajib, sedangkan untuk kelompok C itu peminatan vokasional. Nah, peminatan vokasional ini juga dibagi lagi menjadi C1, C2, dan C3. Untuk C1 dan C2 itu dasar program keahlian, dan C3 itu kompetensi keahlian. Nah, pada poin C1 di mata pelajaran mata pelajaran kimia itu mendapat alokasi waktu sebesar 108 jam, seperti itu. Nah, kemudian untuk materi kimianya sendiri, ini sudah diatur pada Permendikbud nomor 21 tahun 2006, yaitu ada bab materi dan perubahannya, struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia, bentuk molekul, larutan elektrolit, dan larutan non-elektrolit, kemudian juga ada reaksi oksidasi reduksi, dan bilangan oksidasinya juga, kemudian ada tata nama, senyawa anorganik dan organik, dan kemudian ada stoikiometri, hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, kesetimbangan kimia, penentuan kadar, lalu juga ada kesetimbangan kimia sifat larutan asam basa, kemudian ada pH juga, lalu ada hidrolisis, penyangga, KSP, koligatif, redox, dan senyawa karbon, benzena, makromolekul, kemudian juga ada metode pemisahan. Nah, mungkin itu dari kurikulum 2013, lalu kita akan beranjak pada kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Paula Faberta. Kepada Paula Faberta, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Nabila atas waktunya. Selanjutnya adalah standar kurikulum Merdeka. Standar kurikulum Merdeka Kimia SMK. Mohon maaf. Nah, yang pertama ada kerangka dasar kurikulum Merdeka SMK. Nah, kerangka dasar kurikulum Merdeka SMK ini terdapat spektrum keahlian. Nah, spektrum keahlian di sini adalah daftar bidang dan program keahlian SMK yang disusun berdasarkan kebutuhan dunia kerja yang meliputi dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, instansi pemerintah atau lembaga lainnya, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
Nah, spektrum keahlian SMK atau MAK ini merupakan acuan penyusunan struktur kurikulum serta pembukaan dan penyelenggaraan bidang dan program keahlian pada SMK. Nah, dapat dilihat di sini ya teman-teman, bahwa di sini ada semacam bagian gitu mengenai kerangka dasar kurikulum Merdeka SMK. Nah, pada bagian pertama ada spektrum keahlian. Nah, spektrum keahlian ini berisi tentang daftar bidang dan program keahlian, serta konsentrasi keahlian yang dikembangkan oleh sekolah. Kemudian, untuk bagian yang kedua, ada struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum di sini berisi tentang daftar mata pelajaran dan alokasi waktu. Nah, untuk kelompok pelajaran yang digunakan pada struktur kurikulum Merdeka SMK ini, yakni ada dua, yakni struktur kelompok umum dan kelompok kejuruan. Kemudian, pada struktur kurikulum ini terdapat capaian pembelajaran serta pembelajaran dan asesmen. Nah, capaian pembelajaran ini berisi tentang deskripsi uraian mata pelajaran. Di sini berisi tentang identitas mapel, rasional, tujuan, karakteristik, capaian pembelajaran, serta referensi yang digunakan. Kemudian untuk pembelajaran dan asesmen berisi tentang prinsip umum pembelajaran dan asesmen. Selain itu, pada bagian terakhir ada perangkat pengajar. Nah, perangkat pengajar di sini yang digunakan salah satunya atau antara lain yakni buku atau bahan ajar. Kemudian ada modul ajar, serta ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Selanjutnya, ada spektrum keahlian kurikulum SMK. Nah, di sini spektrum keahlian kurikulum SMK pada kurikulum Merdeka ini dibagi menjadi beberapa bidang. Kalau tidak salah ada 10 bidang keahlian. Nah, di sini dapat dilihat pada tabel ada beberapa bidang keahlian yang bisa digunakan oleh satuan pendidikan SMK. Salah satunya yakni ada teknologi konstruksi dan properti, kemudian yang kedua ada teknologi manufaktur, yang ketiga ada energi dan pertambangan, yang keempat ada teknologi informasi, yang kelima ada kesehatan dan pekerjaan sosial, kemudian yang keenam ada agribisnis dan agriteknologi, yang ketujuh ada kemaritiman, yang kedelapan ada bisnis dan manajemen, kemudian yang kesembilan ada pariwisata, dan yang terakhir ada seni dan ekonomi kreatif. Dari beberapa bidang keahlian tersebut, bisa dilihat pada tabel ya teman-teman, bahwa tadi di setiap bidang keahlian ada beberapa program keahlian yang dikembangkan. Kemudian selanjutnya ada struktur kurikulum Merdeka SMK. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya pada kerangka dasar kurikulum Merdeka SMK tadi, bahwa struktur kurikulum Merdeka ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama ada pembelajaran intrakurikuler, dan yang kedua ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering disebut dengan P5. Kemudian struktur kurikulum Merdeka SMK ini tadi berisi tentang yang pertama ada muatan umum. Nah, muatan umum ini berisi tentang kelompok mapel yang membentuk siswa menjadi pribadi yang utuh sesuai fase perkembangan terkait norma-norma kehidupan sebagai makhluk yang berketuhanan yang Maha Esa, individu, sosial, warga negara Republik Indonesia, dan dunia. Kemudian untuk yang poin B atau yang kelompok B, yakni muatan kejuruan. Nah, muatan kejuruan ini berisi tentang mata pelajaran yang mendukung penguasaan keahlian kejuruan. Dan yang terakhir, tidak lupa yakni ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat ya teman-teman bahwa ada tabel struktur kurikulum Merdeka SMK pada kelas 10. Nah, yang digunakan asumsi pada struktur kurikulum SMK pada kurikulum Merdeka kelas 10 ini asumsi 1 tahunnya yakni 36 minggu dengan 1 jam pelajaran selama 45 menit. Di sini dapat dilihat di tabel bahwa ada kelompok mata pelajaran umum pada poin A dan ada kelompok mata pelajaran kejuruan pada poin B.
Selanjutnya di sini ada struktur kurikulum merdeka pada SMK pada kelas 11. Nah, ini kurang lebih sama dengan struktur kurikulum SMK kelas 10. Asumsi waktu 1 tahun yang digunakan yakni sebesar 36 minggu dengan 1 jam pelajarannya selama 45 menit. Kemudian selanjutnya ada struktur kurikulum SMK kelas 12. Nah, di sini yang membedakan dengan struktur kurikulum SMK Merdeka, maaf, yang membedakan dengan struktur kurikulum Merdeka SMK kelas 10 dan 11 tadi, di sini ada proyek kerja lapangan atau praktik kerja lapangan yang tertera pada poin 10 pada tabel B. Nah, di sini waktu asumsi 1 tahun yang digunakan yakni 36 minggu dengan PKL 18 minggu dan mata pelajaran lainnya 18 minggu dengan alokasi waktu 1 jam pelajaran 45 menit. Kemudian di sini ada sedikit tambahan tentang struktur kurikulum SMK pada kelas 13 pada SMK yang menggunakan program 4 tahun. Di sini kurang lebih hampir sama dengan struktur kurikulum SMK kelas 10 dan 11. Di sini 1 tahun asumsi yang digunakan yakni 36 minggu dengan 1 jam pelajaran 45 menit. Ini juga hampir sama, cuma yang membedakan pada poin A tidak ada program mata pelajaran untuk intrakurikuler, adanya kelompok mata pelajaran kejuruan. Kemudian selanjutnya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman bahwa di sini ada gambaran penerapan penguatan profil pelajar Pancasila di SMK. Nah, profil pelajar Pancasila di sini adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian serta dihidupkan pada diri setiap individu peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler, program penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, serta kegiatan ekstrakurikuler dan iklim sekolah yang berbudaya kerja. Nah, sekolah berbudaya kerja ini berisi tentang iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah sesuai dengan standar dunia kerja. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa ada pembelajaran intrakurikuler. Nah, pembelajaran intrakurikuler di sini tadi berisi tentang muatan pelajaran, kegiatan atau pengalaman belajar. Sedangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja atau P5 berisi tentang program lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan dunia kerja. Kemudian ada ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat selain pada proses akademik. Bisa seni ataupun yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa sifat yang digunakan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian ada berkebinekaan global, kemudian ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, selanjutnya ada tema-tema P5. Nah, tema-tema P5 ini dapat digunakan satuan pendidikan untuk pengembangan program keahlian yang ada pada satuan pendidikan. Nah, salah satu beberapa tema yang dapat digunakan ini, yakni yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan, kemudian yang kedua ada kearifan lokal, yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat ada kebekerjaan, yang kelima ada rekayasa dan teknologi, yang keenam ada suara demokrasi, yang ketujuh ada bangunlah jiwa dan raganya, kemudian yang terakhir ada kewirausahaan. Nah, di sini ada capaian pembelajaran. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya teman-teman, bahwa capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Nah, di sini ada contoh format dari capaian pembelajaran sekolah menengah kejuruan yang dapat digunakan.
isi dari capaian pembelajaran sekolah menanggapi kejuruan ini tergantung dari bidang keahlian apa yang akan atau yang dilakukan oleh satuan pendidikan tersebut. Jadi setiap sekolah atau satuan pendidikan memiliki capaian pembelajaran yang berbeda-beda. Kemudian ada beberapa tambahan mengenai tadi yang sudah saya jelaskan, yakni struktur kurikulum dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok umum dan kelompok kejuruan, ditambah dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, kelompok umum di sini adalah kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi yang utuh sesuai dengan fase perkembangannya, berkaitan dengan norma-norma kehidupan, baik sebagai makhluk yang berketurunan yang Maha Esa, individu, sosial, warga negara kesatuan Republik Indonesia, maupun sebagai warga dunia. Kemudian, kelompok kejuruan merupakan kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, serta ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris yang ada pada kelas 10 berisi tentang materi umum untuk mendasari pembelajaran di kelas 11 dan kelas 12 yang merupakan pendalaman materi dalam konteks kejuruan pada masing-masing program keahlian. Kemudian mata pelajaran informatika berisi berbagai kompetensi untuk menunjang keterampilan berpikir kritis dan sistematis guna menyelesaikan beragam permasalahan umum. Selain itu, mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial berisi tentang muatan literasi ilmu pengetahuan alam dan sosial yang diformulasikan dengan tema-tema kehidupan yang kontekstual dan aktual. Kemudian, mata pelajaran kejuruan yang dipelajari di kelas 10 merupakan mata pelajaran dasar-dasar program keahlian. Mata pelajaran kejuruan yang dipelajari pada kelas 11 dan kelas 12 merupakan mata pelajaran atau konsentrasi yang berisi kelompok unit-unit kompetensi pada program keahlian. Mata pelajaran atau konsentrasi ini dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan program keahlian yang dibuka dan kebutuhan dunia kerja. Kemudian mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan merupakan wahana pembelajaran bagi peserta didik maupun pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai pada kegiatan pembuatan produk atau pekerjaan layanan jasa secara kreatif dan bernilai ekonomis. Praktik kerja lapangan atau PKL yang sudah saya sebutkan tadi pada kelas 11 tadi, pada kelas 12 tadi, merupakan mata pelajaran yang dilaksanakan secara blok dan direncanakan pelaksanaannya di kelas 12 selama 6 bulan sebagai wahana pembelajaran di dunia kerja. Untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik meningkatkan penguasaan kompetensi teknis atau hard skill sesuai dengan konsentrasi keahliannya, serta menginternalisasi karakter dan budaya kerja atau soft skill. Kemudian mata pelajaran pilihan merupakan mata pelajaran yang dipilih oleh peserta didik berdasarkan rencana atau passion untuk pengembangan diri, baik untuk berwirausaha, bekerja pada bidangnya, maupun melanjutkan pendidikan. Contohnya, mata pelajaran bahasa asing selain bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, atau mata pelajaran kejuruan lain di luar konsentrasi keahliannya. Dan yang terakhir, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja merupakan wahana kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap peserta didik di luar kegiatan intrakurikuler, dilaksanakan dalam bentuk blok-blok kegiatan secara periodik dan terintegrasi berdasarkan tema-tema profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini diatur lebih lanjut dalam keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi kali ini, yakni kurikulum SMK atau MAK dirancang dengan pandangan bahwa SMA atau
SMA atau MA dan SMK atau MAK pada dasarnya adalah pendidikan menengah. Pembedanya hanya pada pengakomodasian minat peserta didik saat memasuki pendidikan menengah. Oleh karena itu, struktur umum SMK MAK pada kurikulum 2013 hampir sama dengan kurikulum umum SMA atau MA pada kurikulum 2013. Yakni ada 3 kelompok mata pelajaran, yakni kelompok A, B, dan C. Sedangkan pada kurikulum SMK atau MAK pada kurikulum Merdeka terbagi menjadi 2, yaitu ada pembelajaran intrakurikuler yang berisi tentang kelompok A dan kelompok B, dan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang dialokasikan sekitar 30% dari total jam pelajaran per tahun. Di sini adalah daftar pustaka yang kami gunakan pada presentasi kali ini. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Paula. Tadi sudah dijelaskan banyak banget tentang kurikulum merdeka di SMK ya, teman-teman. Nah, kemudian dari kami, kelompok 5 membuka sanggahan, tanggapan, atau diskusi kepada teman-teman. Boleh raise hand ya, teman-teman. Ya. Itu mungkin bisa ditutup dulu ya, share screen-nya, biar bisa kelihatan. Baik, di sini ada Mbak Rena. Kepada Mbak Rena dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Wardani. Perkenalkan, saya Rena Alia dengan NIM 17. Izin bertanya kepada kelompoknya Nabila dan juga Paula. Mungkin ini yang pertama sekedar mengkonfirmasi sama mengoreksi bagian kerangka dasar kurikulum 2013. Sepertinya yang tadi ada landasan filosofis, landasan teoritis, dan landasan yudiris. Nah, mungkin yang ketiga itu apakah benar landasan yudiris atau typo itu sebenarnya landasan yuridis? Itu nanti mungkin bisa dikonfirmasi ya Nabila dan Paula. Kemudian yang kedua, saran aja untuk yang di bagian Paula, struktur kurikulum Merdeka SMK, bagian yang program 4 tahun. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan kayak mungkin sekedar kayak sebab akibat atau kayak pengertian dari program 4 tahun itu seperti apa. Seperti yang kita ketahui kalau SMK itu kan biasanya 3 tahun ya. Nah, di sini kok ada yang programnya 4 tahun gitu. Mungkin bisa dijelaskan sekilas atau cukup intinya saja di bagian PPT itu. Mungkin kalau di makalahnya udah ada, tapi bisa diselipin di situ dikit gitu agar dari kita bisa lebih memahami seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Rena atas saran dan masukannya. Kemudian untuk landasan yudiris ya, itu di referensi yang saya cari benar Rena landasan yudiris seperti itu. Atau Rena ada referensi lain yang menyebutkan selain yudiris? Apa yuridis yang benar ya? Landasan hukum. Mungkin jadi sumbernya salah penting juga nggak ya? Iya, izin masuk ya Nabila. Sebenarnya saya juga kurang tahu mengenai landasan filosofis ini sendiri yang tadi ada landasan filosofis, terus landasan teoritis sama yang tadi sempat yudiris atau yuridis. Tetapi kalau misal tadi saya kayak searching-searching gitu di Google, biasanya kalau dengan kayak kaitannya dengan hukum itu kan landasan yuridis ya, tapi kurang tahu kalau pendidikan itu ada yang namanya landasan yudiris seperti itu. Mungkin nanti saya cari-cari lagi ya Nabila, atau dari Nabila mungkin ada ini konfirmasi.
Oh iya, mohon maaf Rena, ternyata setelah saya cari lagi, iya typo, yuridis ternyata. Oke, baik, terima kasih. Lalu di sini ada Anissa di kolom chat Zoom. Ia menyampaikan bahwa materi yang disampaikan itu kan tentang telaah standar isi kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Kimia SMK. Mungkin bisa ditambahkan tentang relevansi antara kompetensi dasar kimia pada kedua kurikulum tersebut terhadap kompetensi dasar kejuruan di SMK, karena SMK kan memiliki berbagai jurusan, bisa diambil contoh jurusan Tata Boga. Dari jurusan Tata Boga tersebut dapat dilihat relevansi antara kompetensi dasar kimia pada jurusan Tata Boga dengan kompetensi dasar kimia dari kedua kurikulum tersebut. Dan pada kurikulum Merdeka terdapat spektrum keahlian program SMK PK yang menyakup bidang keahlian, program keahlian, kompetensi keahlian. Dari spektrum keahlian program SMK PK tersebut, tadi sudah dijelaskan lebih lanjut pada aspek program keahlian. Mungkin bisa ditambah lagi aspek konsentrasi keahlian dari setiap keahlian, program keahliannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa atas saran dan masukannya. Akan kami tambahkan di makalah. Ada lagi? Itu ada 2 masukan tadi ya, berarti ya, Nabila dan Paula. Oke. Lalu juga ada dari Latifah, izin memberikan sedikit tambahan untuk bagian perbedaan kurikulum pada mapel kimia SMK SMA ya, yang mana kurikulum SMK itu lebih terfokus pada keahlian teknis seperti pengolahan bahan kimia dan analisis laboratorium, sedangkan kurikulum SMA lebih terfokus pada pemahaman konsep-konsep kimia dan teori di baliknya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Latifah atas saran dan masukannya. Mungkin nanti di makalah bisa kami tambahkan tabel perbedaan antara SMA dan SMK ya. Terima kasih Latifah. Jadi tadi setelah minggu kemarin kan membahas mengenai standar isi materi kimia yang untuk SMA ya, yang hari ini standar isi yang untuk SMK itu ya. Yang SMA itu kan paling membedakan sedikit perbedaan antara SMA dan apa tuh yang tingkat SMA yang Islam tuh MI ya, MAK. MA, Bu. MA ya. Nggih. Mungkin ada sedikit itu, tetapi kayaknya kimianya nggak beda sih. Kimianya nggak beda. Tapi kalau di SMK itu memang masing-masing SMK dengan ciri-ciri sendiri. Misalkan tadi ciri SMK, tadi ada SMK Buga, misalkan SMK Farmasi, misalkan SMK Otomotif, apa SMK Teknik Bangunan, itu juga ada kimianya. Nah, itu kan masing-masing dengan ciri spesifik dari masing-masing SMK untuk keperluannya dia di dunia kerja itu tadi ya, tapi makanya ada masukan dari siapa tadi itu. Mungkin nanti bisa diberi penekanan ya, Nadina sama Paula, sehingga nanti bisa terlihat baik yang kurikulum 13, kemudian kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum Merdeka itu lebih juga untuk P5 tadi ya. P5-nya itu kan juga nanti proyek-proyeknya apa untuk materi kimia.
yang memang apa namanya, untuk materi kimia tadi juga sudah disinggung di SMK itu lebih spesifik sesuai dengan kebutuhannya. Artinya kalau misalkan di teknik otomotif ya berarti yang berhubungan dengan yang diperlukan di otomotif biasanya misalkan mengenai bensin, oli, apa yang berhubungan dengan kimianya apa nanti. Jadi memang bahan ajarnya pun beda ya antara SMA dengan SMK. Tapi kimia tetap ada, maka saya katakan kalau di SMK kimia itu sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi kalau di SMA maka banyak teorinya karena kan kalau SMA itu sekolah menengah atas ya. Artinya harapannya nanti setelah SMA itu siswa itu tidak bekerja tetapi masih melanjutkan. Tetapi kalau SMK apakah dia tidak bisa melanjutkan? Bisa, tetap bisa melanjutkan, tetapi sekolah menengah kejuruan itu artinya dia dibekali untuk bisa langsung bekerja. Maka di situ prakteknya atau secara skill-nya itu lebih diasah dibandingkan yang SMA. Di kimia pun ya nanti dia ada praktek-praktek yang langsung berhubungan dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerjanya mereka masing-masing. Itu makanya lebih luas ya kalau SMK. Perlu ada sedikit spesifik mengulas atau membahas mengenai beberapa SMK tadi yang tadi disebutkan oleh Mbak Nabila kalau tidak salah itu ada 4 kelompok tadi ya SMK. Ada 4 kelompok tapi spesifiknya kayaknya lebih dari 4 itu kayaknya. Tapi dari pembahasan kita mengenai apa namanya kurikulum ya telah kurikulum setidaknya saudara sudah mengamati ya mempelajari karena kan ini semua membuat juga ya di samping Mbak Paula tapi semua kelompok juga mencari bahan itu hanya kalau yang bagian presentasi berarti lebih luas dan lebih mendalam lagi dan juga membuat PPT artinya juga melengkapi apa-apa yang kurang. Kalau yang teman-teman lain juga membuat ya dia juga nanti bisa memberi masukan misalkan yang dicari itu kok ternyata lebih lengkap ya daripada yang dipresentasikan. Jadi kan bisa memberikan masukan ya karena punya referensi juga. Tapi nanti saya harapkan setiap kelompok yang bagian presentasi itu nanti membuat yang lebih lengkap makalahnya dan juga mungkin memperbaiki PPT-nya yang kurang-kurang ya karena nanti sesuai dengan perjanjian kita yang kemarin awal pertemuan waktu ada Bumur Bangun itu kan membuat modul ya artinya mengumpulkan materi-materi ini menjadi satu kesatuan nanti sampai UTS apa setelah UTS kan nanti membahas silabus ya silabus itu lebih detail dari tiap materi jadi dari tiap materi kalau sekarang ini kan kita masih secara keseluruhan, tapi juga diperlukan ini maksudnya materi kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu yang SMA aja, kemudian nanti yang SMK. Nah, setelah itu baru nanti setelah UTS itu dibahas lebih mendalam mengapa susunannya seperti itu. Itu nanti yang dengan umur bangun yang misalkan, kelas 10 nanti dibahasnya per kelas 10, nanti kelas 11, kelas 12. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Setelah dari awal ya kita mempelajari kurikulum mulai dari perkembangan kurikulum ya, kemudian ada kurikulum nasional, internasional, kemarin juga sudah dibahas ya? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, Ibu. Ya. Bu Dani suka nanya-nanya terus, lupa-lupa juga. Karena ada kelasnya ini satu lagi yang hari Jumat. Ya.
sekarang. Supaya tidak terlewat makanya. Tapi di sini ada yang mau bertanya, masih ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup? Masih sejam. Iya, sudah cukup. Ya, Bertanya, Bu. ya, Izin bertanya, Ibu. ya silakan. Terkait ini ya Bu, mata pelajaran kimia di SMA. Saya ingin tanya, di daerah saya itu ada salah satu SMK yang ada jurusan kimia analisis. Nah, itu tuh kalau di jurusan kimia analisis SMK, mata pelajaran kimianya itu apakah seperti yang di SMA atau lebih mendalam gitu Bu? Soalnya kan jurusannya juga ada kata analisisnya gitu Bu. Apakah perbedaannya itu bagaimana Bu dengan mata pelajaran kimia yang ada di SMA? Terima kasih. Makanya itu tadi itu termasuknya SMK ya itu ya. Itu termasuk SMK, SMK kimia analisis ada itu, tapi nggak banyak, ya kan? Ada kalau yang saya tahu di Jogja ada, tapi di Semarang kayak nggak ada. Adanya kimia farmasi. Itu kimianya lebih mendalam, lebih banyak dan mungkin hampir seperti kimia farmasi ya. Di farmasi itu ada kimia organik sendiri, anorganik sendiri, kimia analitik sendiri, kimia farmasi sendiri. Nah itu kan berarti karena SMK itu masing-masing sekolahnya itu nanti mempunyai ada panduannya sih dari satu-satu, karena SMK itu banyak maka biasanya sekolah itu diberi wewenang ya untuk apa aja yang dibutuhkan, ya, apa yang dibutuhkan, sehingga antar SMK itu nanti ada perkumpulannya kan, ada penyamaan di antara sesama SMK gitu. Karena SMK kan misalkan yang SMK farmasi itu nggak banyak, SMK farmasi agak banyak. SMK analisis itu nanti dia kerjanya sebagai analisis di laboratorium itu nanti. Ada kan yang dari SMK terus kerjanya di lab laboratorium. Itu kan juga diperlukan. Jadi di situ dia kimianya harus kuat, biologinya juga harus kuat, kemudian praktikum. Karena dia nanti bekerjanya di laboratorium, lebih di laboratorium. Kalau apotek, jadi SMK itu kan asisten apoteker ya jadinya. Itu ya ada yang khususnya adalah dia harus di samping kimia semua tadi, kimia farmasi, ada kimia farmasi ya, kimia obat ada, kimia organik, anorganik, analitik ada sendiri-sendiri. Nah, itu saya dulu ya udah pernah ngajar di SMK, makanya saya tahu kimianya banyak. Karena memang dia nggak ada kayak sejarah atau apa bahasa Inggris, ada matematika ada. Karena mereka sudah langsung kejuruan ya, sudah langsung nanti lulus itu bekerja, maka lebih ke kompetensi yang diperlukan di tingkat menengah itu. Jadi mungkin nanti bisa dilihat dicari di namanya kurikulum untuk SMK analitik, kimia analitik. Namanya kimia analitik apa kimia analisis? Apa analisis apa SMK analisis? Itu SMK-nya ya ada teknik juga Bu, cuma ada salah satu jurusan yang namanya kimia analisis gitu Bu. Ada teknik mesin juga, ada teknik elektro, cuma ada jurusan kimia analisis gitu. Oh, lah ya berarti itu yang mengajar masing-masing kimia dan juga
terutama nanti menganalisis misalkan gula darah, gula di dalam darah ya orang misalkan. Menganalisis kayak gitu tuh di laboratorium itu biasanya dari kimia analisis itu salah satunya. Kalau kimia farmasi enggak, karena farmasi di apotek ya, yang kerja di laboratorium itu yang biasanya kimia analisis. Maka ya mereka memang dilatih untuk lebih terampil, ya praktikumnya biasanya banyak dan juga lebih paham secara reaksinya, kimianya juga paham. Dibandingkan anak SMA ya tentu saja beda. Kalau SMA itu kan dia mendasari untuk kuliah ya, untuk melanjutkan, lebih ke untuk melanjutkan, sehingga mereka secara apa namanya itu praktek ya untuk melanjutkan. Jadi nanti misalkan mau masuk kedokteran kan, mau masuk kimia lagi ya, jurusan kimia atau mau masuk teknik kimia, mau masuk teknik manapun dia juga bisa. Karena kan kalau di jurusan-jurusan yang seperti MIPA itu kan juga semua ada kimianya. Atau jurusan teknik itu kan mungkin nggak ada kimianya secara khusus, tetapi tetap ada lainnya yang tetap ada. Jadi mengapa Oke, Bu. sebagai Terima kasih, Bu. calon guru nantinya juga pada saat kalau materi seperti ini hanya di S1-nya, tapi kalau nanti di PPG-nya kan lebih ke pada materinya sedikit lebih ke pendidikannya, jadi macam-macam bagaimana menangani siswa. Jadi kalau guru itu kan lebih ke bagaimana mengelola atau menangani siswa, dan diantaranya juga bagaimana nanti mempelajarkan materi-materi sesuai dengan kurikulum. Ya, kurikulumnya itu kan, kurikulumnya dari mana sih ini? Kan kita ngikutin kurikulum dari pemerintah, kemudian pemerintah itu juga ada di setiap sekolah ya, kalau yang kurikulum Merdeka itu setiap sekolah atau setiap wilayah pendidikan itu akan mengikuti kurikulum mana yang paling sesuai untuk mereka. Maka yang kurikulum Merdeka itu kan, walaupun merdeka kan tidak merdeka semaunya sendiri, tapi hanya di sini istilah merdeka itu lebih ke peminatan, artinya di sekolah itu mungkin lebih berminat untuk materi apa, materi kimia, sehingga materinya tidak sepenuh yang kimia yang di SMP. Itu ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Mengenai apa ya ditugaskan, karena minggu depan tuh kita UTS apa masih teori satu lagi? Sebenarnya presentasinya ada sampai kelompok 11, Ibu. Jadi nanti masih ada beberapa kelompok yang presentasi. Loh, tapi kan sampai 11 itu kan dengan pertemuan yang sampai Bumur Bangun. Enggak, besok ada proses penilaian pembelajaran kimia. Jadi pertemuan 8 itu kan UTS dulu. Ya toh? Enggak, Bu. UTS. Terus habis UTS juga ada ini menyelesaikan yang pertemuan kedua ya? Atau pertemuan ketiga? Yang mana, Ibu, tugasnya? Yang mahasiswanya kelompok-kelompok ini yang presentasi dari materi 1 sampai materi berapa ya nanti buat UTS? Nanti dilihat lagi ya. Yang dengan Bumur Bangun sampai terakhir 11 itu sampai dengan Bumur Bangun apa enggak sih itu? Sampai dengan Bumur Bangun, Bu. Oh lah iya, berarti kan dengan saya itu berarti sampai apa nanti itu dibuat yang sudah betul sudah diperbaiki ya, sudah jadi kumpulkan Kai dan siapa ya
Yang ngumpulin Santika. Santika di mana rumahnya? Sama Kai deket apa enggak? Sama Paula. Baik, Ibu, izin masuk. Kalau rumah, alamat saya itu di Pati, Ibu. Hah? Alamatmu di mana? Di Pati, kalau alamat rumah. Oh, lah, enggak alamat kos-kosan lah kan kamu. Oh, kalau alamat kosnya, iya, Bu, deket sama Haira. Iya, maksudnya kalau Pati itu kan kalau kamu pulang. Ini kan kamu sekarang udah pulang. Ini aja karena buat ini nanti di sini mau muncul juga di tasnya jadi nggak mau kembali. Ya kalau di Pati itu berarti banyak apanya, terasi ya, kerupuk. Kalau Ganteng, Bu. bilangnya Pati nanti tak suruh kerupuk. Ya, mantap aja. Yang kemarin bawa kerudung siapa ya? Rena, Bu. Hah? Saya, Bu. Rena. Ya, Oh, Rena, ya. Aku mau lagi yang hitam ya, Rena. oh yang hitam ya, Bu. Nanti tak liatin dulu ya, Bu, ada yang hitam atau enggak. Kalau enggak yang gelap-gelap, mau enggak? Ya, waduh. Kalau mau pakai kerudung hitam nggak punya. Ya, nanti saya coba tanyakan ke budenya dulu ya, Bu, warna hitamnya. Ya. Oh, Rena. Oh, ya, ini lang ke sini. Apa sih kayaknya sih kayak kerudung aku sini. Ya, oke. Maaf ya, Izin, Rena. Apa? Ibu. Daftarnya apa itu Kai, Rena, Santika, Paula, Roja. Roja, kamu bawa apa Roja itu di belakangmu? Gimana, Bu? Itu di belakangmu ada apa? Gambarnya. Hah? Belakangmu ada apa? Oh, itu tumpukan baju yang belum disetrika, Bu. Oh, kirain juga ada kerudung. Oh, lah bahan musakir itu tadi baru bangun kayaknya. Enggak, Bu. Emang rambutnya gini. Kok kamu tahu sih kalau gua Dani lihat rambutmu terus jadi tak bilangnya baru bangun tidur. Berarti kamu memang berubah. Aduh, rambut saya nggak bisa rapi. Tapi kamu udah mendengarkan kan tadi Kahar apa yang disuruh, apa yang dibahas tadi udah paham ya? Insya Allah. Ya, nanti semua kan dari kelompok pertama kemarin kan mesti ada masukan tak semua perbaiki ya, tapi belum. Udah diperbaiki apa belum ya, Kai? Teman-temanmu. Nanti dikumpulkan ke Kai ya. Dikumpulin, dilihatin itu makalahnya dilihatin di grup aja nanti tak lihat. Iya, Bu. Ini nanti dikumpulinnya di drive kan, Bu? Oh iya, Seperti betul. biasa. Betul. Ya. Oke, baik, Terus Bu. nanti disusun. Terus yang terutama yang kelompok presentasi itu yang saya tekan, yang saya suruh benerin ya. Kelompok lain ya kan tugas mandiri. Kelompok lain semua buat tugas mandirinya ada nanti apa-apa. Tugas mandiri apa? Tugas mandiri itu buat saudara lebih memahami, jadi saya beri tugas mandiri. Kalau tugas kelompok ya kan bersama-sama untuk membuat makalah dan untuk membuat itu ya. Tapi makalahnya itu nanti harus jadi buku modul itu tadi. Kalau buku modul berarti ada pertanyaannya ya. Pertanyaan-pertanyaan yang dari teman itu ditulis. Terus sebagai pertanyaannya di tiap makalah. Udah ngeporak Puji, kamu kok gendut-gendut gitu. Ini Bu, apa itu kan kemarin kan kita kan cuma sekedar ini aja diskusi ya Bu. Jadi pertanyaannya itu nggak banyak. Nanti kalau pertanyaan yang dimasukkan nanti Paling enggak 5 pertanyaan tambahin. ya berarti itu pertanyaan dari kita sendiri kan ya Bu? Ya.
dari diri, Oke. dari kelompok sendiri atau ada dari teman itu bisa dimasukkan kalau ada. Terus ini Bu, buat modulnya itu kita pakainya yang makalah dari kelompok yang presentasi atau makalah dari kelompok yang kita bikin sendiri, Bu? Oh, maksudku kalau dari yang presentasi itu yang sudah didiskusikan ya, yang sudah ditambahin ya gitu. Atau mau semuanya? Kalau yang dari presentasi kan semua mewakili kan? Iya, Bisa Bu. satu kan semua membuat, tapi kelompok presentasi itu yang sudah didiskusikan, ada masukan, ada perbaikan kayak gitu, ya kan? Nah nanti kelompok 2 lagi, kelompok 3 lagi, kelompok 4 lagi kayak gitu. 5 ada berapa kelompok berarti ini? 10. 11 sepertinya, Bu. 11 ya. Oke. Nanti bisa 11 semuanya, nanti sambil nunggu yang dari Bu Bangun yang dari diskusi dengan saya itu sudah dijadikan dulu gitu. Pas UTS, supaya saya lihat dulu nanti kalau ada masukan lagi. Itu ya. Harus modul kan ada pertanyaannya. Kemudian nanti tambahin. Itu nanti ada kelompoknya yang membuat supaya nanti bisa kita hakikan juga. Karena semuanya sekarang produk mahasiswa dicari pada faktor akreditasi. Jadi harus ada produk. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Nabila? Nabila nggak ada pertanyaan? Paula? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk yang modul itu formatnya misal tiap individu itu beda, nggak apa-apa ya, Bu? Ya formatnya kan ya nanti diusahakan hampir sama ya. Oh iya. Rupanya ya. Misalkan ada abstraknya. Abstrak tuh ringkesan ya. Apa aja tuh di dalamnya. Ya. Terus nanti pendahuluan, isi, pembahasan, simpulan. Itu ya. Terus ada pertanyaan tapi pertanyaannya sebelum simpulan. Pertanyaan. Coba nanti lah diurutkan dulu. Akai, coba kamu nanti ngarang ya urutannya ya. Gitu, baik, Bu. Sama Rena, sama Roja, sama Ayu, sama Paula. Nah, Puji juga. Oke. Masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Izin memastikan, Bu, untuk nanti minggu besok, minggu ke-8 itu UTS atau bagaimana? Terima kasih. UTS. Saya bilang UTS dulu. Jadi supaya dipelajari semuanya ya. Oke, Nanti, baik, Bu. Terima kasih. walaupun mundur ataupun enggak UTS, ya nanti sih penting UTS dan makalah-makalahnya itu yang disuruh memperbaiki udah diurutkan ya. Sudah jadi. Ada beberapa kelompok yang sudah merevisi makalahnya, jadi nanti tinggal di-upload di link drive saja sama dokumentasi diskusinya. Ya, ya. Ada dokumentasinya. Ada apa contohnya, ada ya. Masih ada lagi pertanyaan apa udah cukup? Izin tanya ya, Bu. Ya. Mengenai UTS-nya itu nanti gimana ya, Bu? Pengerjaannya atau melalui apa gitu? UTS-nya. Ya, kalau UTS-nya kita bertemu ya nulis di kertas. Kalau kita nggak bertemu ya online. Mau bertemu apa mau nggak bertemu? Nanti tergantung, tapi nanti tergantung saya pengen bertemu sama saudara apa nggak, kayak pengen bertemu. Saya mau ngambil kerudung juga. Kalau bertemu besok Senin berarti kan setengah 8, misalkan jam 7, 7.15. Nggak usah jam 7 persis. Nanti kalau jam 7 persis itu kadang-kadang kalau Senin itu masuk. Yang penting saudara siapkan kertas. Ya. Nggak tahu nanti tak perlu nulis apa, yang penting itu yang ditulis juga. Ya kan? Kalau buku apa buku yang penting ada bukunya.
Mungkin nggak perlu pakai buku kamu, gitu kan. Buka laptop apa nggak buka laptop, gitu kan. Ya, itu ya. Udah ya, kita tutup ya. Tutup aja. Mas. Baik, Bu. Itu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kan bisa di WA group juga. Kita punya grup. Cukup, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih sama itu tadi Nabila sama Paula ya yang sudah presentasi dan juga nanti tak suruh melengkapi, dan sama teman-teman semua yang masuk dan tidak kelihatan wajahnya itu terima kasih. Untuk lagi harus kelihatan ya, walaupun tidak luring itu kelihatan. Ya nggak baik kan kelihatan terus. Tuh. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Maaf lahir batin ya, selamat berpuasa. Minggu depan kita sudah puasa kan? Sudah Kamis, sudah puasa juga. Apa yang saya juga, Bu. Juga, Bu.